di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh ijtihad dan pemikirannya. Ijtihad merupakan salah satu kegiatan penting dalam Islam yang melibatkan penalaran dan analisis mendalam terhadap teks-teks agama untuk menemukan solusi atas permasalahan baru. Berikut ini adalah beberapa tokoh terkenal beserta pemikiran mereka. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah seseorang ulama Islam terkemuka dan pendiri mazhab fikih Hanafi, yang merupakan salah satu dari 4 mazhab hukum Islam Sunni utama. Dia lahir di Kufah yang sekarang menjadi Irak dan sangat dihormati karena pemahamannya yang mendalam tentang hukum, teologi, dan etika Islam. Pemikiran Abu Hanifah yang pertama ada qiyas. Imam Abu Hanifah dikenal dengan penerapan qiyas, yaitu penalaran analogis untuk menetapkan hukum baru berdasarkan prinsip yang telah ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu ada istihsan. Dia juga mempopulerkan konsep istihsan, yang berarti memiliki solusi hukum yang lebih baik daripada yang dihasilkan oleh qiyas jika hasilnya lebih bermanfaat dan adil. Tokoh yang kedua adalah Imam Malik bin Anas. Dia merupakan pendiri mazhab Maliki, salah satu mazhab utama dalam fikih Islam. Imam Malik sangat menekankan pada penerapan praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat Madinah sebagai sumber hukum, karena Madinah adalah kota yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. 2. Imam Malik bin Anas. Pemikiran Muwatta. Kitab Al-Muwatta yang disusunnya adalah salah satu karya awal yang mengompilasi hadis dan pandangan hukum. 2. Amal Al-Madinah. Imam Malik sangat menghargai praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum karena mereka dianggap sebagai penerus langsung dari praktik Nabi Muhammad. Tokoh yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni pendiri mazhab Syafi'i. Mazhab ini yang sangat terkenal di kalangan umat Islam, terutama di Indonesia. Ajarannya banyak diadopsi oleh ulama dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran Imam Syafi'i. 1. Ikhtilaf. Dia menekankan pentingnya memahami perbedaan pendapat dalam Islam dan mencari titik tengah yang rasional. 2. Usul fikih. Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu usul fikih yang menjadi metode sistematis dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam. Tokoh yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hambali. Imam Ahmad bin Hambali adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam. Beliau adalah imam bagi umat Islam di seluruh dunia, juga mufti bagi negara Irak dan seorang yang alim tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. 4. Imam Ahmad bin Hanbal 780 sampai 855 Masehi itu terbagi menjadi 2. 1. Hadis. Imam Ahmad sangat menekankan penggunaan hadis sebagai sumber utama hukum Islam, melebihi qiyas dan ra'yu atau penalaran. 2. Mazhab Hanbali. Mazhab yang dipimpinnya lebih konservatif dalam penggunaan rasio dalam penetapan hukum dibandingkan mazhab lainnya. Ibn Taimiyah 1263 sampai 1328 Masehi. Ibn Taimiyah lahir di Haran dan dikenal sebagai seorang ulama yang sangat kritis terhadap inovasi dalam agama bid'ah. Pemikirannya banyak memengaruhi gerakan Salafi yang bertujuan untuk mengembalikan umat Islam pada pemahaman yang lebih murni berdasarkan Al-Quran dan hadis. 5. Ibn Taimiyah 1263 sampai 1328 Masehi. Pemikirannya 1. Ijtihad individual. Dia mendorong ijtihad individu dan menolak taklid buta terhadap pendapat ulama sebelumnya. Kedua, pemurnian akidah. Ibn Taimiyah menekankan pemurnian akidah Islam dan kembali kepada sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. 6.
Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Pemikirannya: 1. Modernisme Islam. Abduh berusaha memadukan antara ajaran Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 2. Pembaharuan pendidikan. Dia memperjuangkan pembaruan dalam sistem pendidikan Islam agar lebih rasional dan inklusif. Tokoh yang ketujuh adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir di Khurasan dan dikenal sebagai seseorang pemikir yang menggabungkan filsafat, fikih, dan tasawuf. Ia berperan penting dalam memperkenalkan pendekatan integratif antara akal dan spiritualitas dalam hukum Islam. Pemikiran Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada pembaharuan dalam fikih. Dalam pandangannya, fikih Islam tidak hanya sekedar regulasi sosial, tetapi juga bagian dari sistem moral yang lebih luas, yang harus menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat. Yang kedua ada tasawuf. Dalam hukum Islam, Imam Al-Ghazali sangat mempengaruhi pemikiran tasawuf dalam Islam dan meyakini bahwa pembersihan jiwa adalah bagian yang tak terpisahkan dari implementasi hukum Islam. Ia mengajarkan bahwa ijtihad harus mencerminkan nilai moral dan ketulusan niat. Dan yang terakhir ini adalah kesimpulan. Para tokoh ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan hukum dan pemikiran Islam, serta menunjukkan pentingnya ijtihad dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.